Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, tidak ada ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dengan rajin. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang statistika dan lebih tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu min dan median. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang statistika, ukuran pemusatan data tunggal atau ukuran pemusatan data tunggal, min dan median, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan juga tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi inti atau KI terdiri dari 4, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam atau toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan prediksi. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata atau min dari data tunggal. Yang kedua, menentukan nilai tengah atau median dari data tunggal. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai rata-rata dan nilai tengah data tunggal. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, apakah ada yang masih ingat mengenai materi sebelumnya? Oke, baik, Riri? Ya, benar. Materi sebelumnya yaitu mengenai macam-macam data, yaitu ada data, datum, serta data tunggal, data kelompok, dan yang lainnya. Dan untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, min dan median. Apakah ada yang pernah mendengar mengenai min dan median?
Oke, baik. Untuk min adalah nilai rata-rata, di mana didapat dari hasil bagi dari jumlah keseluruhan data dengan banyaknya data, dan secara matematis dapat dirumuskan, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar itu adalah min atau nilai rata-rata, dan sigma XI adalah jumlah dari keseluruhan data, dan N adalah banyaknya data. Oke, sampai sini apakah dapat dimengerti? Ya, baik. Untuk yang kedua yaitu adalah median. Untuk median itu yaitu adalah nilai tengah, di mana median juga terdapat. Kan kalau nilai rata-rata itu mau ganjil ataupun genap sama saja, nanti akan dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk median ada secara matematisnya rumusnya itu berbeda. Untuk yang ganjil dan ada untuk yang genap. Dan untuk median pun datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, dimana agar kita dapat mudah untuk mengetahui mediannya. Misalnya kan kalau data ganjil setelah diurutkan kan ada nilai tengahnya, jadi tidak usah menggunakan rumus pun kita dapat mengetahui bahwa mediannya itu adalah nilai tengah yang ada pada data ganjil tersebut. Oke, untuk rumusnya untuk median data ganjil yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2. Dan untuk data genapnya yaitu ME sama dengan setengah dalam kurung X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1, dimana ME itu adalah median atau nilai tengah, X itu adalah nilai datanya, dan N itu adalah banyak data. Agar kalian paham, untuk paham konsep min dan median, maka ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Untuk yang pertama, di sini ibu menyiapkan 3 contoh soal mengenai min dan median. Untuk yang pertama yaitu hitunglah min dari data berikut 2,3,3,4. Seperti kita ketahui bahwa tadi kan rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, dimana XI itu adalah jumlah data keseluruhan. Jadi untuk jumlah data keseluruhannya itu, jadi data yang tadi itu dimasukkan dan dijumlahkan dan dibagi dengan 4, karena data tersebut jumlahnya itu ada 4, yaitu jadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Jadi minnya itu adalah 3 atau nilai rata-ratanya itu adalah 3. Untuk yang kedua yaitu adalah median. Untuk yang kedua, hitunglah median dari 9,1,3,5 7,5. Oke, ada yang tahu tadi median itu harus diapakan terlebih dahulu? Oke, baik Roro. Oh iya, benar. Seperti tadi dikatakan oleh Roro bahwa untuk median itu diurutkan terlebih dahulu. Dari tadi datanya kan 9,1,3,7,5, maka setelah diurutkan akan menjadi 1,3,5,7,9. Oke, dan kita masukkan ke dalam rumus yaitu ME sama dengan X dalam X N plus 1 per 2. N-nya itu, jumlah N-nya itu ada 5. Jadi X
5 ditambah 1 per 2 dan sama dengan X 6 per 2 sama dengan X 3. Jadi mediannya itu adalah nilai data ketiga, dan nilai data ketiga itu adalah benar 5. Yang ketiga yaitu hitunglah median dari data berikut 4,8,6,2. Bagaimana tadi dikatakan oleh Roro bahwa dalam median itu harus diurutkan terlebih dahulu sehingga menjadi 2,4,6,8. Ada yang tahu apa rumus dari median tersebut? Ya baik ya. Jadi rumusnya itu median sama dengan 1 per 2 dalam kurung X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. ME sama dengan, kita masukkan jumlah datanya tadi kan ada 4. ME sama dengan setengah X dalam kurung 4 per 2 ditambah X dalam kurung 4 per 2 ditambah 1, sehingga menghasilkan setengah dalam kurung X2 ditambah X3. Jadi di X2 dan X3 itu adalah nilai data kedua dan nilai data ketiga. Ada yang tahu nilai data kedua dan ketiganya berapa? Ya, nilai data keduanya itu adalah 4 dan nilai data ketiganya itu adalah 6. Dan jadi hasilnya itu adalah setengah dalam kurung 4 ditambah 6 sama dengan setengah dalam kurung 10 sama dengan 5. Jadi mediannya itu adalah 5. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini Ibu menginginkan 6 kelompok dan jumlah anggotanya itu terdiri dari 2 anggota. Di sini Ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana kalian harus mengerjakannya dengan kelompok kalian masing-masing. Dan di sini Ibu akan membagi kelompok kalian sesuai dengan barisan atau bangku kalian. Jadi seperti ini, kayak Rara sama Riri kan satu sebangku, maka kalian satu kelompok dan seterusnya. Karena kelompok telah terbentuk, maka silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, dan setelah itu kalian mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian tentang apa yang telah kalian diskusikan dan telah kalian jawab di LKPD tersebut. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit. Sudah selesai kan? Ya, baik. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, benar. Jawaban dari kelompok 1 itu benar. Apakah kalian sama? Ya. Untuk kelompok 2 silakan. Ya, baik, benar. Jawaban kelompok 2 pun benar. Apakah kalian sama? Ya, terima kasih. Silakan kelompok 3. Oh ya, baik, benar. Jawaban dari kelompok 3 pun benar. Ya, dan seterusnya. Setelah selesai dalam pengerjaan LKPD ini, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, di mana apakah ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Baik. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, benar. Tadi pertanyaan dari saudara Rio bahwasanya
apakah ada perbedaan dari min dan median? Tentu jelas ada perbedaannya, karena min itu kan nilai rata-rata, sedangkan median itu adalah nilai tengah. Jadi berbeda. Sedangkan kan kalau min itu dibagi dengan jumlah data, dengan banyaknya data, sedangkan kalau median itu kalau untuk data ganjil dibagi 2, dan untuk data genap sama dibagi 2, tapi untuk rumusnya yang berbeda, seperti apa yang telah tadi dijelaskan oleh Rara. Ya, oke. Sesi diskusi telah selesai. Untuk kesimpulan materi hari ini yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau nilai rata-rata, yaitu adalah hasil bagi dari jumlah keseluruhan data dan banyaknya data dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Dan untuk median atau nilai tengah terdapat 2 rumus, yaitu median data ganjil dan juga median data genap. Untuk data ganjil yaitu ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Dan untuk data genap yaitu ME sama dengan setengah X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Oke, terima kasih kepada peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan antusias dan juga aktif untuk bertanya dan juga menjawab. Dan untuk peserta didik yang masih malu-malu ataupun kurang aktif, agar lebih ditingkatkan kembali dalam kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, dan kalian semua telah bisa mengerjakan dan bisa memecahkan permasalahan mengenai min dan median melalui LKPD, melalui soal dari LKPD. Oke, untuk sekarang yang terakhir Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu mengenai min dan median. Dan untuk materi pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai modus dan sebaran data. Mohon maaf apabila Ibu terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.